Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adlerwolf Menantu Tidak Terduga. Bab 206 sampai dengan bab 210, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Bab 206, Hong Yunji Hotel adalah hotel suara yang relatif mewah di Kabupaten Nanzhou, dan bisnisnya selalu bagus. Pada saat ini, setidaknya ada 30 atau 40 meja tamu yang duduk tersebar di aula, pria dan wanita. Di permukaan, itu tidak terlihat banyak, tetapi mata tajam Adlerwolf melihat semua orang, dan segera menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di antara lusinan orang ini, setidaknya ada 20 pria, semuanya adalah master seni bela diri. Ketika pria mabuk itu mulai, mata orang-orang itu menatap ke sisi ini. Ini sengaja mencari kesalahan. Kabupaten Nanzhou bukanlah Yuncheng, dan bukan pangkalan Adlerwolf tanpa perlindungan Louis Spear. Adakah yang akhirnya berani melakukannya di sini? Pria mabuk itu juga seorang pelatih sendiri. Dia dihalangi oleh kursi di depan Maria Celin. Dia mengelak untuk sementara waktu, tetapi dia tidak terkena. Dia mendengus dingin di lubang hidungnya. "Nak, kamu tidak hormat, aku tidak mengerti aturan Kabupaten Nanzhou. Apakah kamu tahu wilayah siapa ini? Chico Graham, Saudara Graham, tahukah kamu? Ini adalah wilayah yang dicakup oleh Saudara Graham." Kata-kata pria itu membuat Adlerwolf hampir salah paham. Bukankah ini permainan membunuh melawan dirimu sendiri? Chico Graham, hehe, maaf, saudaraku, sepertinya Chico Graham dibawa pergi kemarin, tidakkah kamu ingin menemaninya? Adlerwolf duduk di atas meja dan menatap pria mabuk itu dengan mata acuh tak acuh. Hanya sampai orang-orang ini di hotel, Adlerwolf belum melihatnya. Terlebih lagi, ketika Adlerwolf meninggalkan Yuncheng kali ini, Tuan Pir juga diam-diam membuat pengaturan, dan mengirim tim elit level A untuk melindunginya secara diam-diam. Mereka semua adalah master di atas seni bela diri tingkat kedua. Melihat seluruh waya, jika itu bukan keluarga tingkat B atau lebih tinggi, tidak banyak orang kuat yang dapat mendukung ranah seni bela diri tingkat kedua. Pasukan penjaga Adlerwolf sudah sangat kuat. Chico Graham ditangkap. Kebingungan melintas di mata pria mabuk itu. Dia melirik meja makan 10 meter dari samping, dan kemudian melanjutkan, Saudara Graham akan segera keluar, dan kami masih memiliki Tuan Hersa untuk melindungi kami. Nak, menyingkirlah jika kamu tertarik, dan biarkan si cantik ini menemani para tamu. Maaf. Orang yang Anda sebutkan juga ditangkap. Tampaknya aturan Anda tidak baik. Adlerwolf tersenyum main-main. Meskipun pria kuat ini tampak agresif, kepalanya mabuk. Pria mabuk itu didorong berulang kali, dan dia juga kesal, sial. Pamanmu, mengapa ada begitu banyak omong kosong? Di sini, saya adalah aturannya. Keluar. Dia awalnya ingin memprovokasi Adlerwolf untuk melakukannya terlebih dahulu, tetapi pemabuk pada saat ini, saya tidak bisa menahannya, dan botol anggur di tangan saya menghancurkan Adlerwolf dengan energi. Pada saat yang sama, tangan lainnya tiba-tiba meraih pergelangan tangan Maria Celin di atas meja. Mata Adlerwolf berkilat tajam, serangannya seperti listrik, energinya mengalir sebentar, dan dia dengan mudah menangkap botol anggur di atas meja makan. Pergelangan kaki tersangkut di kursi Maria Celin, dan saat berikutnya, Maria Celin sudah duduk di pelukan Adlerwolf. Ah! Sial, ketika pria mabuk itu berteriak, botol anggur di tangan Adlerwolf sudah terbang keluar dan mendarat dengan mantap di atas meja. 10 meter jauhnya, di depan seorang pria berkaus hitam. Minum segelas anggur dan kaget. Jika kamu ingin membunuhku, menggunakan metode membosankan. Botol anggur berputar 2 kali di atas meja. Di atas meja kayu, tanda samar muncul. Ekspresi pria t-shirt itu kental, dan matanya penuh kesungguhan ketika dia melihat Adlerwolf. Adlerwolf, ini. Maria Celin melirik Adlerwolf dengan cemas, duduk di pelukan Adlerwolf seperti ini, di depan paman dan nenek keduanya, Maria Celin merasa sedikit malu. Adlerwolf mengabaikan Maria Celin, tetapi memandang nenek Maria Celin dan berkata, "Nenek, apakah kamu tidak takut?" Meskipun nenek berusia 80-an, dia tidak panik sama sekali ketika menghadapi situasi seperti itu. "Apa yang kamu lakukan?" "Takut,"
Apalagi yang harus ditakuti? Kamu sibuk. Pria mabuk itu menahan rasa sakit yang parah dan mengeluarkan telapak tangannya, menatap Adler Wolf dengan ganas, ingin melakukan sesuatu, tetapi tidak berani, dan akhirnya mundur diam-diam. Beberapa langkah, pria berkaus itu mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi seluruh lobi hotel dipenuhi dengan aura pembunuh, dan pedang terhunus. Beberapa tamu sebenarnya sudah mundur dengan tenang. Para pelayan bersembunyi di balik meja layanan, menelepon dengan tenang dan bersiap untuk memanggil polisi. Tepuk gelombang tepuk gelombang tepuk. Tepuk tangan datang dari tangga di lantai 2 hotel. Seorang pria muda berjubah abu-abu bertepuk tangan dan turun dari lantai 2 sambil tersenyum, menatap Adler Wolf dengan mata terbakar. Tuan muda Wolf benar-benar menakjubkan, kekuatan satu orang mengejutkan. Saya memiliki hampir 30 bawahan, kagumi, kagumi. Pemuda berjubah itu berjalan 3 meter dari Adler Wolf sebelum berdiri diam, masih tersenyum pada Adler Wolf, tapi tidak peduli seberapa kuat Tuan muda Wolf. Itu bisa mengejutkan 30 orang. Bagaimana jika ada 80 orang, 100 orang? Mereka semua adalah ahli seni bela diri, saya khawatir Tuan muda Wolf tidak tahan. Terlebih lagi, Tuan muda Wolf memiliki untuk memperhitungkan keselamatan mereka. Pemuda berjubah itu tersenyum pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan melambai pada Jurgoslav, nenek, dan yang lainnya. Segera, awan asap tersebar dari lengan jubah pemuda. Saat berikutnya, Jurgoslav, nenek dan yang lainnya memutar mata mereka dan jatuh langsung di atas meja, dan Maria Celin di lengan Adler Wolf tidak luput. Apakah kamu dari Sekte Gu? Mata Adler Wolf menyipit, dan dia diam-diam mengaktifkan Kuali Wan Gu, mendesak Ibu Gu di Kuali Wan Gu untuk mendetoksifikasi Maria Celin, Jurgoslav, nenek tua, bibi kedua, dan lainnya. Pada saat yang sama, di luar pintu hotel, serangkaian langkah kaki terdengar, setidaknya 40 atau 50 pria muda yang kuat mengenakan masker bergegas ke hotel secara bersamaan, dan mereka mengepung Adler Wolf dan yang lainnya di tengah. Adler Wolf mengerutkan kening, pemuda itu sebenarnya benar. Meskipun Adler Wolf adalah master seni bela diri top, tidak peduli seberapa kuat dia sendirian, tidak mungkin untuk menjatuhkan ratusan master seni bela diri ke tanah dalam sekejap, belum lagi Maria Celin dan nenek yang ingin mengalihkan perhatian Adler Wolf. Adler Wolf hanya dengan lembut mendesak beberapa formula, dan setelah Ibu Gu mendesak, Maria Celin, nenek tua dan yang lainnya menemukan beberapa serangga kecil di lubang hidung mereka, dan mereka segera bangun. Ekspresi terkejut melintas di mata pemuda berjubah itu, 10.000 Gu Cauldron memang ada padamu. Hehe, serahkan, aku akan membiarkan mereka tidak mati. Setelah jeda, pemuda berjubah itu melanjutkan, omong-omong, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Five Poison Boys, dan mereka semua memanggil saya pembunuh Raja Neraka 7 langkah, karena saya diracun, saya tidak dapat bertahan dari 7 langkah. Meskipun pemuda berjubah itu tersenyum, kedinginan dalam senyumnya membuat Adler Wolf merasakan hatinya, mau tak mau melompat tiba-tiba. Ini sebenarnya adalah 5 bocah racun Sekte Gu. Kali ini, tampaknya Sekte Gu benar-benar bergerak. 5 bocah racun jelas merupakan sosok tingkat veteran di Sekte Gu. Selain pemimpin dan imam besar, 5 bocah racun pasti nomor 3. Bagaimana, Tuan Muda Wolf memikirkannya? Tidakkah kamu memikirkannya? Seseorang menawarkan 5 miliar untuk kepalamu, dan aku ingin menukar kepalamu dengan uang. Five Poison Boys mengatakannya dengan sangat mudah, dan rasanya biasa seperti makan dan minum. Adler Wolf menendang meja dengan satu kaki, dan secara samar-samar melindungi Jurgoslav, nenek tua, dan Maria Celin di belakangnya, dan kepalanya dengan cepat memikirkan cara memecahkan masalah. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 207. Tawar 5 miliar dan tawarkan hadiah kepada Adler Wolf. Tuan Muda Xiumen, Nuno Friends, Jorge Morris, ketiganya mungkin. Tapi kemungkinan yang paling mungkin adalah Jorge Morris, karena Jericho Morris mengatakan bahwa Jorge Morris sangat dekat dengan orang-orang Sekte Gu baru-baru ini. Kabupaten Nanzu adalah yang paling dekat dengan Sekte Gu perbatasan Miao. Adler Wolf memikirkan Sekte Gu karena Kuali Wan Gu mencegat mereka di sini, tetapi Adler Wolf tidak menyangka bahwa Sekte Gu akan benar-benar mengirimkan kekuatan yang begitu kuat, dan 5 racun anak laki-laki dikirim. Sebelum Adler Wolf dapat berbicara, telepon tiba-tiba berdering, dan Paulo Groel yang memanggil, Tuan Muda Wolf, maaf. Saya tidak tahu apa yang terjadi di daerah ini hari ini, tetapi ada kemacetan lalu lintas yang aneh, dan masih diblokir, saya khawatir saya harus menunggu sebentar,
Tuan Muda Wolf. Oke, jangan terburu-buru. Adler Wolf menatap tajam ke Five Poison Boys dan mengakhiri panggilan. Five Poison Boys berpikir bahwa Adler Wolf sedang meminta bantuan. Tuan Muda Wolf, jangan buang waktumu, pengawalmu sangat kuat, tetapi sekarang mereka telah dicegat 1 kilometer jauhnya, dan air yang jauh tidak dapat menyelamatkannya. Buat keputusan dengan cepat, untuk membayar atau tidak membayar. Saya tidak keberatan meracuni mereka lagi. Namun, saya tidak dapat menjamin apakah tubuh mereka dapat menanggungnya. Kelima bocah racun itu adalah ancaman. Adler Wolf memiliki 10.000 Gu Cauldron di tangannya, dan dia memang dapat dengan mudah mengungkap racun dari Five Poison Boys. Tapi Nenek dan Maria Celin sama-sama manusia biasa. Jika mereka diracuni seperti ini, lalu didetoksifikasi, seperti halnya gelas dipanaskan dengan keras dan kemudian dimasukkan ke dalam air es, gelas itu akan pecah. Lalu, apa yang perlu dilakukan? Yang harus dilakukan sekarang adalah yang paling penting untuk mengendalikan 5 anak laki-laki beracun terlebih dahulu. Setelah memastikan pikiran di dalam hatinya, Adler Wolf melepaskan Maria Celin dan mendorong Maria Celin ke belakang. Jaga nenek, jangan lari-lari. Saat berikutnya, tubuh Adler Wolf tiba-tiba memantul di tempat, langsung menuju ke 5 bocah beracun yang pergi. Tangkap pencurinya, tangkap rajanya dulu. 5 bocah racun adalah pemimpin inti dari kelompok orang ini. Jika mereka menangkap 5 bocah racun, mereka akan merebut garis hidup mereka. Tidak ada yang berani bergerak. Namun, apa yang membuat Adler Wolf sedikit tertekan adalah bahwa Five Poison Boys jelas telah meramalkan tindakan Adler Wolf sejak lama. Saat tubuh Adler Wolf bergerak, Five Poison Boys dengan cepat mundur ke belakang seolah-olah telapak kakinya diolesi minyak. Gerakan Adler Wolf sangat cepat, ketika dia meraih bahu bocah 5 racun, dia hanya merobek sebagian besar kulit dan daging di wajah bocah 5 racun. 5. Bocah beracun itu menyeringai, tetapi pada akhirnya dia menghindari pukulan fatal Adler Wolf. Five Poison Boys mengelak di belakang sekelompok master seni bela diri tingkat 3, menutupi luka di wajahnya dengan handuk, menjulurkan kepalanya, dan berkata kepada Adler Wolf dengan jahat, Tuan Muda Wolf, Anda adalah puncak seni bela diri, aku hanya puncak level keempat, dan kamu masih 1 level lagi. Aku tidak akan sebodoh itu. Hehe, bang. Adler Wolf menyerang dengan keras, menjatuhkan 2 orang di depannya dengan 2 pukulan dan terbang keluar. Pergelangan tangannya terentang, ingin terus menangkap 5 bocah beracun. Tapi bocah 5 racun ini terlalu licik, melihat bahwa dia tidak bisa menghindarinya, dia mengulurkan tangan dan meraih pengawal di sebelahnya dan mendorongnya langsung ke lengan Adler Wolf. Pada saat ini, di depan 5 bocah racun, setidaknya ada 5 lapis pengawal untuk melindungi mereka, semuanya adalah master seni bela diri tingkat 3, dan mereka juga master sekte Gu. Secara alami, orang-orang ini tidak dapat menghentikan Adler Wolf, tetapi setidaknya mereka dapat menghentikan Adler Wolf selama beberapa detik. Jika Adler Wolf ingin bergegas untuk menangkap 5 bocah beracun, dia harus menembus setidaknya 5 lapisan pertahanan. Setiap lapisan pertahanan diblokir selama beberapa detik, dan waktunya sudah terlambat. Selain itu, ada Maria Celin di belakang dia. Memikirkan Maria Celin, jantung Adler Wolf tiba-tiba berdenyut. Sebuah lompatan, buruk. Sebuah kesalahan. Adler Wolf tiba-tiba berbalik, dan ketika dia ingin kembali, 5 bocah beracun itu mulai bertepuk tangan lagi, bahkan mengabaikan luka di wajahnya. Haha, Tuan Muda Wolf, kamu benar-benar memainkan tangan yang bagus. Haha, kesini, lihat ke belakang, perhatikan baik-baik, sayang. Saya tidak keberatan membiarkan mereka dikubur bersama. Adler Wolf berhenti, melihat ke sudut di belakangnya, dan tiba-tiba menepuk tangannya. Di sudut dinding, 8 bawahan Five Poison Boys memegang belati di masing-masing tangan, berpasangan, dan meletakkannya di leher Maria Celin, Nenek, Jurgoslav, dan lainnya. Maria Celin memandang Adler Wolf dengan lemah, wajahnya penuh rasa bersalah. Adler Wolf, aku menahanmu. Adler Wolf menghela nafas dalam hati. Hari ini merepotkan, dan saya masih membuat langkah yang salah. Anda tidak harus mengambil inisiatif untuk menyerang sekarang, setidaknya pastikan untuk bersama Maria Celin, Paman dan yang lainnya, kekuatan Adler Wolf sendiri, tidak masalah untuk memastikan bahwa mereka tidak jatuh ke tangan 5 racun anak laki-laki. Sekarang, 5 anak racun memiliki sandera di tangan mereka, dan Adler Wolf benar-benar dirugikan. Kamu berani. Adler Wolf menyapu 5 bocah racun dengan mata tajam, seluruh tubuhnya meledak dengan energi, dan dia ingin mendekati Maria Celin dan yang lainnya.
Five Poison Boys berteriak, berhenti. Jangan tantang batasku. Beri kamu 5 detik untuk menyerahkan 10.000 Gu Cauldron. Jika tidak, mereka semua akan mati. Suara itu jatuh, dan Five Poison Boys menghindar ke sisi Maria Celine, secara pribadi mengambil belati dan meletakkannya di leher Maria Celine. Tanpa memberi Adler Wolf kesempatan untuk berpikir, Five Poison Boys segera memulai hitungan mundur. 5, 4. Hubungan antara Maria Celine dan Adler Wolf telah diselidiki oleh Five Poison Boys sejak lama. Dia dan Adler Wolf bertemu ketika mereka masih kuliah. Dia adalah pemilik Adler Wolf dan wanita terlemah di antara wanita di sekitar Maria Celine. Oleh karena itu, 5 anak racun memilih untuk memulai di Kabupaten Nansu. Ini adalah tempat pertama di mana sekte Gu diperluas, dan semuanya sudah direncanakan sejak lama. 3. Belati di tangan Five Poison Boys meninggalkan bekas merah di leher Maria Celine. Adler Wolf berdiri di tempat, otot-otot di wajahnya berkedut terus-menerus. Pembuluh darah di lengannya terbuka. Ketika 1. Terakhir dari 5 anak racun jatuh, Adler Wolf mengaku dan berkata, biarkan mereka pergi. Kamu menang. Pergelangan tangan Adler Wolf merosot dengan lemah, kuali Wanbu terlepas dari tangan Adler Wolf, dan dia itu jatuh di ruang terbuka di depan Adler Wolf dan Five Poison Boys. Melihat Gu Cauldron berwarna hijau tua, mata Five Poison Boy bersinar dengan keserakahan, dan bibirnya sedikit bergetar. Apakah Anda benar-benar menangkap kelemahan Adler Wolf? Mendengus. Dalam hal ini, 5 bocah beracun itu mengulurkan tangan dan menyentuh darah di wajahnya, dan sepotong daging di wajahnya terkoyak, dan dia pasti akan cacat di masa depan. Bajingan ini, Adler Wolf, akan segera mati, dan dia harus membunuh lagi. Ini sikapmu. Berlututlah, ambil 10.000 Gu Cauldron ini, dan berikan padaku. 5 bocah beracun itu meludahi Adler Wolf dan memarahi dengan arogan. 5 Poison Boys, jangan pergi terlalu jauh. Jangan lupa, aku tuan muda ketiga dari keluarga Wolf. Jika kamu terlalu banyak, keluarga Wolf tidak akan membiarkanmu pergi. Mulut Adler Wolf berkedut 2 kali, dan kata-katanya juga dingin. Keluarga Wolf, sebagai keluarga terkuat di dunia, memandang dunia, tidak ada kekuatan yang tidak akan pernah diremehkan. Tapi Five Poison Boys sama sekali acuh tak acuh, Wolf. Hehe, apakah Anda pikir Anda memiliki kesempatan untuk mengendalikan orang mati? Berapa nilainya? Tuan muda Wolf tidak berlutut. Tidak apa-apa, kita akan bermain perlahan. Ayo, seseorang, pertama ambil pisau dan tebas wajah cantik ini. Saya paling suka menghancurkan hal-hal indah. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 208, ada implikasi dalam kata-kata Five Poison Boys, dan tampaknya perubahan besar akan terjadi dalam keluarga Wolf. Adler Wolf mengerti, tetapi pada saat ini, Adler Wolf tidak memiliki pemikiran ekstra untuk memikirkannya. 5 bocah racun di sebelahnya memegang belati, dan ujung belati sudah diarahkan ke wajah Maria Celine. Maria Celine ingin melawan, tetapi bila di belakang Five Poison Boys ada di lehernya, dan Maria Celine tidak berani bergerak sama sekali, Adler Wolf. Aku. Suara Maria Celine gemetar. Meskipun Maria Celine bertanggung jawab atas KTV di Yuncheng, dia telah melihat banyak hal hebat di dunia, tetapi Maria Celine belum pernah mengalami krisis hidup dan mati seperti ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis, jadi akan baik untuk pingsan. Hei, gadis yang sangat lembut. Nah, sebelum aku menghancurkannya, apakah aku ingin menciumnya dulu? 5 bocah beracun itu memandang Adler Wolf dengan main-main, dan mengendus ke depan dengan sengaja. Saat berikutnya, dia tidak tahu malu dan benar-benar berencana mengulurkan mulutnya dan mencium wajah Maria Celine. 7 lubang Adler Wolf berasap, dan dia memiliki kungfu, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Berhenti, aku berlutut. Adler Wolf tidak bisa menerima bahwa wanita itu bersikap sembrono di depannya. Maria Celine adalah dermawannya dan wanita yang dicintainya. Jika dia tidak bisa melindunginya dari bahaya, Adler Wolf tidak akan bisa lulus ujian di hatinya. Five Poison Boys menghentikan kepala mereka, melambai ke pengawal di sebelah mereka, menghentikan gerakan mereka, dan berkata kepada Adler Wolf dengan wajah seram, ini bagus. Ayo, tunggu, biarkan aku menyalakan telepon. Bermartabat Adler Wolf tuan muda ketiga klan, berlutut untuk memberiku kuali 10.000 Gu, momen yang begitu indah harus direkam. Kelima bocah racun itu menyalakan ponsel dan mengarahkan kamera ke Adler Wolf. Oke, kesini, mulai, berlutut. Lebih baik memanggil ayah 2 kali. Aku paling.
Menyukainya, seluruh tubuh Adler Wolf hampir meledak, bajingan. Berlutut, cepat dan berlutut, kalau tidak aku tidak keberatan berhubungan seks dengan wanitamu di sini, ham. 5 bocah racun itu mendengus dingin di lubang hidungnya, mencaci maki Adler Wolf dengan arogan. Adler Wolf menatap Maria Celine dalam-dalam, hatinya penuh dengan kepahitan, kakinya ditekuk, dan tubuhnya perlahan mendekati tanah. Anak laki-laki itu memiliki emas di bawah lututnya. Berlutut, menjilati, berlutut, berlutut, berlutut kepada orang tua saya, tetapi sekarang saya harus berlutut kepada musuh. Namun, Adler Wolf bersedia, karena ini berlutut untuk wanita yang dicintainya. Adler Wolf, suara Maria Celine sedikit terisak, jangan. Jika Adler Wolf berlutut, bahkan jika dia tidak mati, di mana martabatnya di masa depan? Melihat lutut Adler Wolf hampir jatuh ke tanah, sesosok bayangan tiba-tiba memasuki pintu, dan suara lembut meledak di pintu kamar, siapa yang memakan keberanian macan tutul yang ambisius dan menantang suamiku untuk berlutut. Di samping Adler Wolf, dia tiba-tiba membantu Adler Wolf berdiri, dan juga meraih kuali 10.000 gu di tanah. Adler Wolf pada akhirnya tidak berlutut. Setelah melihat siapa yang datang, 5 bocah beracun itu hampir melompat. Melvin Jin, kamu gadis iblis, apa yang kamu lakukan? Itu tidak cukup untuk membunuh Tuan Cabrado Welu terakhir kali. Kali ini saya ingin membunuhnya lagi. Apakah ini tempat dudukmu? Pengunjung itu tidak lain adalah gadis iblis Sekte Gu, Melvin Jin. Terakhir kali kami berpisah di pinggiran kota Yuncheng, ular cinta Melvin Jin menggigit Adler Wolf, dan Melvin Jin memutuskan bahwa Adler Wolf adalah suaminya dan tidak bisa menyingkirkannya. Tanpa diduga, pada saat kritis ini, Melvin Jin datang. Melvin Jin dikanonisasi sebagai orang suci dari Sekte Gu, dan dengan perantara master di tengah, Melvin Jin telah menguasai sebagian besar kekuatan Sekte Gu, bahkan 5 anak laki-laki beracun tidak akan berani meremehkan Melvin Jin. Melvin Jin mengabaikan kelima bocah beracun itu, tetapi mengaitkan leher Adler Wolf dengan kedua tangan dan berkata, suamiku, mengapa kamu begitu bodoh? Aku tidak tega membiarkanmu dianiaya, bagaimana kamu bisa dianiaya sendiri? Orang akan merasa tertekan. Ketika kata-kata itu jatuh, Melvin Jin dengan tidak hati-hati mencium pipi Adler Wolf, katakan. Adler Wolf adalah suami dari orang suci ini, siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut pun padanya, aku akan menghancurkan seluruh keluarganya. Melvin Jin memberitahu Adler Wolf barusan masih memiliki ekspresi lembut di wajahnya, tetapi ketika dia menoleh dan melihat pengikut Sekte Gu itu, dia langsung menjadi sedingin es. Adler Wolf menghela nafas dan menatap Maria Celine dengan sedikit malu, Melvin, saudari Celine dan yang lainnya. Faktanya, bahkan jika Melvin Jin tidak datang, jika saja Adler Wolf, Five Poison Boys dan yang lainnya, dia tidak bisa menghentikan Adler Wolf sama sekali. Inti masalahnya adalah Adler Wolf membuat kesalahan fatal dan membiarkan Maria Celine jatuh ke tangan Five Poison Boys. Melvin Jin tersenyum lembut, suamiku, lihat saja dengan tenang, dan serahkan semuanya padaku. Serahkan padamu, Master Sekte. Kali ini, kursi aksi langsung di bawah perintah Master Sekte, Anda sebaiknya tidak ikut campur. Belati di tangan bocah 5 racun itu mengencang di leher Maria Celine. Adler Wolf, beri aku kuali 10.000 gu segera. Pada saat ini, bocah 5 racun dia penuh penyesalan, dia tidak pernah berharap Melvin Jin muncul saat ini. Melvin Jin, sebagai gadis iblis dari Sekte Gu, penuh dengan racun dan metodenya jahat, tetapi hanya sedikit orang yang berani memprovokasi dia. Jika saya tahu sebelumnya, saya seharusnya mengambil kuali 10.000 gu dan membicarakannya. Adler Wolf masih ragu-ragu, Melvin Jin mendengus dingin, 5 anak laki-laki beracun, saya menghitung 3, dan melepaskan Maria Celine, serta nenek, paman kedua, dan bibi kedua. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Melvin Jin ketika berbicara, ada sedikit kejahatan di matanya, dan 5 bocah beracun itu gemetar di hati mereka, merasakan perasaan yang tidak menyenangkan. Tapi kali ini, 5 bocah racun bahkan membawa 4 dari 10 raja besar di bawah Master Sekte, mungkinkah Melvin Jin dapat membalikkan dunia? Melvin Jin, apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Biarkan mereka pergi dan bermimpi. Awalnya Adler Wolf, bocah 5 racun akan sangat sulit untuk dihadapi, tetapi sekarang dengan Melvin Jin, seorang bocah 5 racun merasa bahwa dia menempati kerugian. Jika dia kehilangan Maria Celine dan sandera lainnya, 5 bocah racun merasa bahwa akan sulit baginya untuk pergi hari ini. Melvin Jin mencibir di sudut mulutnya, benarkah?
Kalau begitu bawa ke sini. Aku dengan tulus mempertimbangkan 5 bocah racun, dan membawakanmu 2 kerabat. Saat suara Melvin Jin jatuh, dari pintu, 2 gadis berjas kuat mengawal 2 wanita, 1 tua dan 1 kecil, ke pintu. Yang satu berusia 20-an atau 30-an, dan yang lain berusia 60-an atau 70-an. Melihat kedua wanita ini, ekspresi anak laki-laki sangat berubah, ibu, istri. Anak laki-laki melompat dengan marah, Melvin Jin, kamu hina, tidak tahu malu, kamu sebenarnya menculik kerabatku, kamu. Melvin Jin mengangkat alisnya, 5 anak laki-laki beracun, ayo bersama. Bukankah kamu juga menculik istri suamiku? Ayo buat kesepakatan, atau, ayo bersaing. Siapa yang akan kita lihat? Pisaunya lebih cepat. Melvin Jin membalik belati di tangannya dan membuat gerakan di leher ibu 5 bocah racun di sebelahnya, yang membuat wanita tua itu gemetaran. 5 Poison Boys menggertakkan gigi mereka dengan kebencian, dan mereka yang gila menjadi gila. Melvin Jin memang gadis iblis, dan dia benar-benar membawa ibu dan istrinya ke sini dari Sekte Gu, untuk memaksa. Sialan, apalagi yang bisa dilakukan bocah 5 racun, Melvin Jin, kamu kejam. Aku hitung 1, 2, 3, mari kita lepaskan orang bersama-sama. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 209. Ekspresi kekejaman melintas di mata 5 Poison Boys. Dengan istri dan ibunya di tangan Melvin Jin, bahkan jika bocah 5 racun itu sangat ingin Gu Cauldron dan Adler Wolf mati, dia tidak akan berani lancang. Melvin Jin terkikik sebentar, mari kita lepaskan orang bersama-sama. 5 Poison Boys, apakah kamu bercanda? Dalam situasi ini, apakah kamu pikir kamu punya pilihan? Lepaskan mereka segera. Melvin Jin, kamu sebaiknya tidak pergi juga jauh. Ada ratusan master di kursi ini, dan jika kamu terburu-buru, ikannya akan mati dan jaringnya akan putus. Untuk game pembunuhan hari ini, kelima bocah beracun itu bersusah payah. Saya berencana untuk memulai, tetapi karena bala bantuan dari 5 Poison Boys belum tiba, mereka akhirnya berencana untuk memulai hari ini. Mengetahui bahwa Melvin Jin baru saja tiba hari ini, dia seharusnya melakukan sesuatu pada Adler Wolf tadi malam. Belati di tangan Melvin Jin menyapu bunga pedang, benarkah? Ada lebih dari orang. Hehe, gadis ini juga membawa banyak. Melvin Jin menjentikkan jarinya ke udara. Saat berikutnya, tiba-tiba, ada suara gemerincing di gerbang hotel, dan dalam sekejap mata, ratusan master berjas kuat muncul di aula, hampir semuanya memiliki panah baja yang disempurnakan. Meskipun kedua belah pihak adalah ahli seni bela diri, panah yang disempurnakan ini juga memiliki kejutan dan pencegahan yang sangat kuat bagi mereka. Jika mereka bertarung dengan sembrono, 5 bocah racun pasti bisa membunuh Maria Celin dan yang lainnya, tetapi mereka sendiri takut untuk menjelaskannya di sini. Melvin Jin, kamu kejam. 5 bocah racun sedikit bingung, kata Melvin Jin, mengapa Anda membawa begitu banyak ahli ke sini? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah pemimpin tidak memperhatikan? Lepaskan. 5 Poison Boys akhirnya memberi perintah untuk melepaskan mereka. Bagaimanapun, mereka harus meninggalkan hotel terlebih dahulu. Jika tidak, Melvin Jin dan Adler Wolf akan terjebak di sini dan mati cepat atau lambat. Bawahan dari 5 Poison Boys masih sedikit ragu, kursi pertama, ini. Di bawah krisis seperti itu, jika Anda membiarkannya pergi, maka tidak akan ada tawar-menawar terakhir. Bocah 5 racun secara alami tahu ini, tetapi sekarang ibu dan istrinya berada di tangan Melvin Jin, gadis iblis, bocah 5 racun tidak berani bertaruh. Lepaskan. Maria Celin, paman kedua Jurgoslav, dan pengawal di belakang neneknya melepaskan Maria Celin, dan Maria Celin dengan cepat membantu neneknya berjalan di belakang Adler Wolf dan Melvin Jin. Melvin Jin tidak mengingkari janjinya, dia mengedipkan mata pada lawannya dan melepaskan ibu dan istri bocah 5 rakup, bocah 5 racun. Lebih baik membawa orang-orangmu untuk segera mundur dari Kabupaten Nanzu, jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. 5 bocah racun dengan cepat mengulurkan tangannya untuk melindungi ibu dan istrinya di belakangnya, dan mendengus dingin di lubang hidungnya, Melvin Jin, Adler Wolf, kalian berdua anjing dan pria, tunggu aku. Ini bukan akhir dari hari ini. Setelah 5 Poison Boys mengucapkan kata-kata kasar kepada Adler Wolf dan Melvin Jin, mereka dengan cepat mundur dari lobi hotel dengan orang-orang di samping mereka. Meninggalkan gerbang, melihat keluar gerbang, keturunan langsung Melvin Jin lainnya, serta tim pendukung Wolf, juga membunuhnya.
Apakah benar-benar hanya kebetulan bahwa Melvin Jin dan Adler Wolf bertemu di sini hari ini? Pikiran melintas di benak bocah 5 racun, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang 5 anak laki-laki beracun telah ditentukan, Kuali Wan Gu dan kotak keluarga Mark ada di Adler Wolf. Kotak adalah kunci rahasia yang berhubungan dengan keberuntungan dan kekuatan. Dan kuali 10.000 Gu adalah artefak suci Sekte Gu. Di dalam Sekte Gu, sebenarnya ada pepatah bahwa siapapun yang menguasai 10.000 kuali Gu dapat menjadi pemimpin Sekte Gu dan mengendalikan seluruh Sekte Gu. Oleh karena itu, Gu Cauldron harus melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Kursi pertama, hari ini terlalu sedih, Melvin Jin, Gadis Iblis, dan Adler Wolf. Apakah ini masalahnya untuk hari ini? Seorang bocah racun 5 Raja Kong Chao yang datang dengan 5 bocah racun bertanya. Five Poison Boys meninggalkan hotel dengan bawahannya, matanya berkedip suram, lupakan saja. Bagaimana mungkin? Huff, pergi dan selidiki untukku, di mana pabrik air di Kabupaten Nanzhou. Adler Wolf terlalu baik sekarang, ratusan ribu nyawa di seluruh county, saya tidak percaya dia tidak akan peduli. Oke, setelah 5 anak laki-laki beracun pergi, Adler Wolf juga menarik napas lega. Melvin, terima kasih. Melvin Jin meraih lengan Adler Wolf dan tersenyum lembut. Suamiku, apakah kamu masih perlu mengucapkan terima kasih kepadaku? Saat berbicara, Melvin Jin mengulurkan pergelangan tangannya ke arah Maria Celin. Kakak Celin, kenali aku, namaku Melvin Jin, Adler Wolf adalah suamiku, jaga aku di masa depan. Seluruh tubuh Melvin Jin beracun, jadi dia selalu memakai sarung tangan, jadi dia tidak takut Maria Celin menjadi keracunan. Maria Celin melirik Adler Wolf, dan ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Adler Wolf ini memiliki begitu banyak orang kepercayaan. Di Yuncheng, selain Lucia Zhou, Johanna Mark, Renata Silek, dan di Kabupaten Nanzhou, mereka bahkan bisa bertemu dengan orang kepercayaan Adler Wolf. Kuncinya adalah bahwa Melvin Jin juga menyelamatkan dirinya dan keluarga paman keduanya pada saat yang kritis, dan membantu Adler Wolf. Adler Wolf mengangguk pahit, dan kemudian Maria Celin berkata, Saudari Melvin, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Melvin Jin sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata Maria Celin. Meskipun itu hanya kalimat sederhana, Melvin Jin mendengarnya, dan Adler Wolf menerima dirinya dalam penyamaran. Adler Wolf melirik bawahan Melvin Jin di sekelilingnya, dan berkata kepada Melvin Jin dengan beberapa keraguan, Melvin, kali ini kamu membawa begitu banyak orang ke sini, bukankah itu hanya untuk menyelamatkanku? Melvin Jin terkikik sebentar, tidak bisakah kamu? Suamiku adalah laki-lakiku, bahkan jika itu adalah harga yang sangat mahal, aku akan membayarnya. Kata-kata itu berhenti sejenak, Melvin Jin menghela nafas, dan berbisik di telinga Adler Wolf, suamiku, katakan yang sebenarnya. Kali ini, aku datang ke sini atas perintah tuannya untuk membunuh 5 bocah beracun. Menurut sumber yang dapat dipercaya, 5 bocah racun dan pemimpin Sekte Gu Van Des Welu tampaknya telah berkolusi dengan pasukan asing untuk menjarah deposit mineral strategis di wilayah Miaojiang. Ini adalah pengkhianatan. Hah, apakah ada hal seperti itu? Adler Wolf menatapnya ada kilatan keterkejutan. Wilayah Miaojiang kaya akan mineral, dan sejumlah besar bahan masih terkait dengan pembuatan beberapa senjata utama di Huaya, dan banyak pasukan asing mengingininya. Jika Van Des Welu dan Five Poison Boys benar-benar berkolusi dengan pasukan asing, ini akan memaksa Sekte Gu menemui jalan buntu. Bagaimana orang lain bisa ikut campur dengan materi strategis nasional yang penting? Ya, jadi, kelima bocah beracun itu harus mati. Mata Melvin Jin berkilat dengan kekejaman. Meskipun Melvin Jin hanya mengatakan kalimat yang begitu ringan, Adler Wolf bisa mendengar nadanya. Melvin Jin membawa muridnya untuk bergabung dengan Sekte Gu selama bertahun-tahun, dan sekarang dia tiba-tiba menyerang 5 bocah beracun dari Sekte Gu. Aku takut ada hantu lain. Adler Wolf tidak peduli dengan Sekte Gu, tetapi Adler Wolf masih sedikit khawatir tentang keselamatan Melvin Jin. Lagi pula, gadis ini tampaknya benar-benar terkait dengan takdirnya sendiri karena 2 ular cinta. Lupakan saja, Melvin, kamu telah menyelamatkan hidupku sekali. Aku akan mengajarimu satu set trik sulap, yang seharusnya efektif untuk mengendalikan tubuh beracunmu sendiri. Saat berbicara, Adler Wolf duduk di kursi dan berbalik ke arahnya, bawahan Melvin Jin meminta pena dan kertas, dan dengan cepat menuliskan formula. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 210,
Melvin Jin mengambil formula di tangannya, dan hanya meliriknya, wajahnya sangat berubah. Suami, beracun ini, bagaimana kamu mendapatkan formula ini? Fisik khusus Melvin Jin sendiri, kata Melvin Jin bahwa sebenarnya ada satu orang di dunia ini yang mengetahui bahwa ada cara yang dapat mengendalikan racun dalam tubuh Melvin Jin. Hanya saja Melvin Jin selalu menggertakkan giginya ketika dia menyebut orang itu, dan tentu saja enggan untuk berbicara dengan orang itu. Melvin Jin mengatakan nama hukum pada saat itu, dan beberapa kalimat pertama adalah racun di selembar kertas yang dipegang Melvin Jin sekarang. Sekarang Adler Wolf benar-benar mengetahui sihir itu, maka, Adler Wolf hanya bisa menjadi murid dari orang yang dikatakan guru. Adler Wolf berdiri dan tersenyum sedikit, kamu menebaknya dengan benar, tuanku memberitahuku, berlatih keras, hei, orang-orang ini, biarkan mereka pergi dulu, kalau tidak mereka akan menakut-nakuti orang lain. Melvin Jin akan formula itu dengan hati-hati disingkirkan, dan dia memberi perintah kepada bawahan di sekitarnya, pergi, awasi jejak 5 bocah racun, temukan kesempatan yang cocok, dan beritahu aku segera. Dalam sekejap mata, bawahan Melvin Jin di aula semuanya telah menghilang. Dan Paulo Groel akhirnya bergegas, dan akhirnya datang, oh, Tuan Muda Wolf, aku benar-benar minta maaf, orang itu tahu apa yang terjadi di jalan barusan, mengapa ada kemacetan seperti itu. Adler Wolf tersenyum kecil, barusan 5 anak laki-laki beracun akan berada di sana, ada permainan pembunuhan di sini, dan semua jalan di sekitarnya untuk dukungan secara alami akan sepenuhnya diblokir. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ini pasti pekerjaan Five Poison Boys, tetapi Adler Wolf tidak memberitahu Paulo Groel terlalu banyak, agar tidak khawatir tentang Paulo Groel. Tidak apa-apa, kami baru saja tiba beberapa saat yang lalu. Ngomong-ngomong, ini Melvin Jin, teman saya. Adler Wolf memperkenalkan Melvin Jin, ini Melvin Jin. Ini Tuan Groel dari Kabupaten Nansu, pejabat orang tua dari rakyat jelata. Melvin Jin selalu memanggil Adler Wolf suaminya, karena racun khusus dari 2 ular cinta, Adler Wolf tidak banyak menolak Melvin Jin di hatinya sekarang. Namun saat Maria Celin hadir, tidak mudah bagi Adler Wolf untuk langsung memperkenalkan Melvin Jin sebagai pacarnya. Di sisi lain, Melvin Jin juga paham, halo Tuan Groel, senang bertemu denganmu. Paulo Groel, orang yang begitu cerdik, melirik Adler Wolf dan Melvin Jin, lalu ke Maria Celin, dan segera mengerti mengapa. Halo, halo, sementara Paulo Groel berbicara, dia diam-diam mengacungkan jempol pada Adler Wolf. Tuan Muda Wolf ini memang pahlawan muda. Paulo Groel yang tahu bahwa ada beberapa orang kepercayaan di sekitar Adler Wolf, kan? Sekarang ambil yang lain, dan gabungkan dengan Maria Celin, bukankah kamu bertarung? Haha, karena kamu adalah teman Tuan Muda Wolf, mari kita makan bersama, pelayan, sajikan. Paulo Groel menyapa pelayan yang akan melayani sambil menyapa semua orang. Manajer lobi Hotel Awan Merah ketakutan dengan pertempuran sebelumnya barusan, tetapi sekarang melihat bahwa Tuan Groel yang mengundang Adler Wolf untuk makan malam, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Adler Wolf lagi. Oke, Tuan Groel, Kakak Groel menginstruksikan, pelayan di hotel berlari cepat, dan makanan datang dalam waktu kurang dari 10 menit. Setelah pagi yang sibuk, Adler Wolf benar-benar lapar, dan dia menikmati makanan yang sangat menyenangkan. Setengah jam kemudian, penuh dengan anggur dan makanan, Melvin Jin, Adler Wolf, Paulo Groel, Maria Celin dan yang lainnya sedang mengobrol di meja makan. Ponsel Melvin Jin WeChat tiba-tiba membunyikan permintaan panggilan video. Melvin Jin mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa permintaan video itu sebenarnya adalah anak laki-laki dengan 5 racun. Apa yang dilakukan bajingan ini lagi? Melvin Jin melirik Adler Wolf, dan akhirnya terhubung ke video Five Poison Boys. Dalam video, wajah Five Poison Boys sedikit muram. Melvin Jin, aku tahu Adler Wolf ada di sisimu. Kamu membuat Adler Wolf terlihat bagus. Saat berikutnya, kamera berbalik. Di jalan di Kabupaten Nansu, seorang wanita hamil berjalan perlahan di sisi jalan dengan perut besar. Ekspresi suram muncul di sudut mulut bocah 5 racun, dan dia mengulurkan tangannya dan menjentikkan ringan di depan wanita hamil itu. Engah, wanita hamil itu tiba-tiba memutar matanya, jatuh langsung ke tanah, dan sepertinya ada darah yang mengalir dari tubuhnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Adler Wolf bisa melihat dengan jelas di video, dan tiba-tiba melompat dari tempatnya. Kelima bocah beracun itu tertawa sebentar, apa yang kamu lakukan? Haha, aku hanya ingin satu hal.
Kamu punya waktu 5 menit, sampai jumpa di pabrik air Kabupaten Nansu. Perhatikan, kamu hanya bisa sendirian, jika tidak, saluran air akan saya khawatir itu akan membunuh 300.000 orang di Kabupaten Nansu segera. Hei, ini sangat menyenangkan. Kamera Five Poison Boys berputar lagi, dan seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun baru saja datang di pinggir jalan. Five Poison Boys dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala gadis kecil itu. Gadis kecil itu tiba-tiba jatuh ke tanah, tubuhnya berkedut hebat, 7 lubangnya berdarah, dan penampilannya sangat menakutkan. Kerumunan di sekitar panik. Tuan Muda Wolf, jangan bersemangat, aku di Renmin South Road sekarang. Kamu punya waktu 5 menit untuk datang ke sini, detoksifikasi mereka terlebih dahulu, lalu pergi ke saluran air. Sampai jumpa, menunggumu. Petik 2. Tanpa menunggu Adler Wolf dan Melvin Jin merespons, kelimanya anak-anak racun langsung menutup video. Melvin Jin menghancurkan ponselnya di atas meja. Ini sangat menjijikkan, bajingan, 5 bocah beracun. Ini mencoba mengancam kehidupan seluruh daerah. Ini pasti konspirasi, suami, kamu, jangan pergi ke grup. Wajah Adler Wolf serius, aku tahu. Bocah 5 racun, bajingan ini, menyeret kehidupan 300.000 orang di Kabupaten Nansu. Ini memaksaku untuk muncul. Aku, meskipun Adler Wolf bukan pahlawan, bukan teratai putih, bukan penyelamat. Tapi sekarang Five Poison Boys menyerang orang-orang di Kabupaten Nansu, jelas karena Adler Wolf. Tentu saja, Adler Wolf dapat memilih untuk tidak menghadiri janji temu. Masalahnya adalah bahwa orang-orang di Kabupaten Nansu ini diracuni sampai mati oleh 5 anak laki-laki beracun. Tetapi dalam kasus itu, Adler Wolf akan merasa bersalah seumur hidup. Membunuh 5 bocah beracun ini akan selalu menjadi momok. Setelah Adler Wolf selesai berbicara dengan Melvin Jin, dia berbalik untuk menjelaskan kepada Paulo Groel. Dan kebetulan Paulo Groel juga menerima telepon dari sekretaris. Tuan Groel, itu tidak baik, ada insiden besar di county. Seorang pemuda tiba-tiba muncul di jalan. Dia menyentuh orang lain dengan santai, dan itu orang pingsan, dan 7 lubang berdarah. Petik 2 petik 2. Jangan khawatir, segera mulai rencana darurat, saya akan segera kembali. Dia menutup telepon dengan tergesa-gesa. Paulo Groel tersenyum meminta maaf pada Adler Wolf. Tuan Muda Wolf, ada keadaan darurat, aku harus menghadapinya, maaf. Yah, kebetulan aku juga punya sesuatu untuk dilakukan. Kalau begitu, Tuan Groel, kita akan melakukan sendiri hal. Adler Wolf dan Paulo Groel saling menyapa dan berbalik untuk melihat Maria Celin. Saudari Celin, ada sesuatu yang harus saya tangani, jadi tetaplah di sini. Jangan pergi dari sini. Saya akan mengatur seseorang untuk melindungi Anda. Tim pendukung keluarga Wolf, bawahan Melvin Jin berada di dekat hotel. Tidak mudah bagi Five Poison Boys untuk menyandera Maria Celin lagi. Adler Wolf dan Melvin Jin meninggalkan hotel, melaju kencang sepanjang jalan, dan bergegas menuju Renmin South Road. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.